Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filter-filter apa saja yang ada di motor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai filter oli, filter udara, dan filter CVT. Nah, filter sendiri mempunyai fungsi yang seperti bagaimana kita tahu, yaitu untuk menyaring kotoran ataupun debu ataupun kotoran lain yang akan masuk sampai ke ruang bakar. Nah, di mana yang fungsi tersebut sangat berperan penting apabila kita dalam pergantian part-part ini terlambat atau bahkan sampai lupa dan tidak pernah kita lakukan pergantian, karena dalam part ini memiliki masa pakainya tersendiri, jadi dia mempunyai waktu untuk pergantian juga. Mengapa harus kita lakukan pergantian? Jawabannya tentu untuk menjaga kualitas mesin kita agar tetap terjaga. Lagi pula untuk harga yang tidak terlalu mahal, jika kita niat untuk menggantinya, maka ini pasti dapat kita ganti untuk pergantian rutin. Nah, kalau di filter oli itu jelas berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang akan melumasi bagian mesin. Nah, ini sangat fatal jika tidak dilakukan pergantian. Seperti saya ambil contoh, ini adalah part yang sudah diganti yang masa pakainya lebih kurang 1 tahun. Dapat kita lihat warnanya sangat hitam dan sirip-siripnya pun mulai membengkok, sehingga kita pastikan oli menjadi tersumbat. Jika oli sudah tersumbat, maka pelumasan untuk ke mesin pun pasti berkurang, karena oli yang naik sampai ke dalam bagian deksel itu pun akan berkurang, sehingga mesin akan menjadi lebih cepat panas. Dimana cara kerja filter oli ini adalah saat oli kita isi, maka oli yang pertama kali akan melewati filter oli ini. Dia akan melewati di bagian lubang yang di tengah, kemudian mengalir ke bagian sirip-siripnya dan terpompalah sampai ke seluruh bagian dalam mesin. Efeknya yang tadi adalah yang saya sebutkan, yang berdampak fatal untuk mesin. Nah, ini di filter oli tersebut kita contohkan di nampan, dia terdapat endapan air dan kotoran-kotoran seperti gram-gram besi dan juga ataupun bahan bakar yang mungkin ikut karena adanya fuel dilution. Fuel dilution sendiri terjadi karena penggunaan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi daripada kompresi mesin, sehingga bahan bakar yang tidak meledak akan ikut turun ke bawah dan bercampur dengan oli. Nah, jika filter oli tadi kotor, maka penyaringan pun kurang baik, sehingga akan berdampak buruk kepada mesin. Nah, kita lanjutkan ke bagian filter CVT. Filter CVT ini berfungsi untuk menyaring debu agar tidak masuk sampai ke dalam bagian CVT atau bagian fumble dan lain-lain. Debu akan tetap masuk, namun partikel-partikel besar akan terhalang.
dan yang pertama kali tersangkut yaitu di bagian filter ini, karena dia berfungsi untuk menyaring sehingga part-part besar ataupun kotoran lain tidak akan langsung masuk dan merusak bagian CVT. Untuk pergantian part ini sendiri kita tidak terlalu mematok dengan kilometer, namun kita mesti melakukan pergantian saat kondisi busa sudah mulai mengeras ataupun jika terlalu terkena air, debu, maka tekstur dari busa ini akan mengeras dan keropos. Nah, itu harus kita hindari sebelum busa tersebut pun akan yang masuk ke bagian CVT. Nah, itu tadi caranya, kita harus melihat dan mengecek bagian CVT-nya supaya tidak pula busanya yang hancur sehingga masuk ke dalam bagian CVT. Kemudian kita masuk ke bagian filter udara. Nah, filter udara ini adalah part yang terkadang kita lalai untuk mengeceknya, padahal fungsinya pun tak kalah penting, yaitu untuk menyaring udara segar dan menahan partikel agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, dalam beberapa kasus saya pernah melihat ada bengkel ataupun orang yang melakukan penyobekan atau sengaja dirusak filternya supaya udara dapat masuk lebih banyak. Namun itu adalah hal yang sangat berakibat fatal, karena jika filternya dijebol, maka debu akan sangat gampang untuk masuk ke ruang bakar, yang berdampak pasti piston dan blok akan kalah. Nah, ada juga beberapa yang melakukan penyemprotan menggunakan carb cleaner ataupun pencucian. Nah, itu sangat tidak saya sarankan, sebab filter udara ini untuk tipe-tipe yang sekarang sudah menggunakan tipe basah, yang artinya memang dari pabrikan pun didesain filter tersebut basah yang menggunakan oil khusus, sehingga kita tidak boleh melakukan penyemprotan ataupun pembersihan sekalipun, karena ini sistem pakainya yaitu jika sudah kotor ataupun rusak kita harus melakukan pergantian untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal buruk yang terjadi pada mesin. Nah, untuk pergantian sendiri, kalau filter udara yang tipe basah ini ya lebih kurang di 14.000 km. Sedangkan untuk di yang filter udara yang tipe kering untuk di motor-motor yang lawas itu lebih kurang di pergantian di 10.000 km. Nah, itu kembali lagi dan tergantung pada kondisi jalanan yang tidak dapat kita patok kilometer. Jika lingkungan sekitar terlalu berdebu ataupun melewati genangan air yang tinggi, sehingga kita dapat melakukan pergantian jika kondisi tersebut terbilang parah dan harus diganti. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk melakukan pencucian. Nah, inilah contoh filter udara yang baru dan filter udara yang lama. Kita dapat melihat teksturnya. Mungkin kalau di video tidak terlalu terlihat jelas kondisinya yang lembab. Namun kalau jika kita melihat secara langsung, maka kita dapat melihat teksturnya yang lebih lembab dan juga busanya tersebut lebih tebal karena masih dilumasi oil tadi. Jika kita bandingkan dengan yang lama, maka yang lama terlihat lebih keras dan kaku, sehingga udara pun terhambat masuk ataupun kurangnya suplai udara yang akan masuk ke ruang bakar, sehingga itulah yang menyebabkan motor kita entah tenaga menjadi berat, tarikan jadi kurang, dan juga motor mungkin terasa lebih boros ataupun lebih cepat panas. Nah, itulah
penjelasan untuk filter udara. Oh iya, ini adalah contoh filter oli tadi yang masih baru. Nah, ini sama saja fungsinya karena sama-sama filter, namun di posisi yang berbeda. Kalau untuk pergantian filter oli sendiri itu lebih kurang di 10.000 km. Dan tergantung lagi bagaimana pemakaian kita. Jika terlalu sering ataupun pergantian oli yang berbeda-beda dengan size ataupun merek yang berbeda, maka kita harus melakukan pengecekan atau bahkan langsung melakukan pergantian untuk menjaga motor kita tetap bertenaga. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang sederhana dan simpel ini dapat membantu kita semua dari kerusakan ataupun pengeluaran biaya yang berlebihan karena hal sepele yang kita lewatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.